Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok FG2 yang terdiri dari Alivia, Anggriani, Aulia, dan Bella. Di sini kami ingin menjelaskan materi mengenai pembahasan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di masa pandemi COVID-19. Adapun beberapa poin materi yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, kecurigaan rakyat Indonesia terhadap DPR dalam menangani pandemi COVID-19. Yang kedua, ketidakdewasaan dan ketidakpekaan legislator di Indonesia selama pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja dinilai banyak merugikan masyarakat Indonesia. Dan yang keempat, dalam membuat keputusannya, wakil rakyat tidak melihat skala prioritas yang harus diutamakan bagi kepentingan masyarakatnya. Pada pandemi COVID-19, di mana pemerintah menyetujui pembahasan mengenai RUU Omnibus Law yang dimana membuat Majelis Pekerja Buruh Indonesia merasa kecewa atas tindakan pemerintah. Buruh beranggapan bahwa pemerintah memanfaatkan pandemi COVID-19 untuk mempercepat pembahasan RUU kontroversial tersebut. Hal ini membuat ketidakpastian pandemi dalam membahas undang-undang yang menyangkut hajat hidup orang banyak di masa pandemi sekarang ini terlalu mengundang kecurigaan bagi masyarakat, di mana dalam kondisi sekarang ini pemerintah lebih memprioritaskan rancangan Omnibus Law, RUU KUHP, RUU Kemasyarakatan, dan Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak diperbincangkan di masyarakat, membuat masyarakat curiga akan peran pemerintah yang tidak menjadikan peran melawan corona sebagai prioritas. Hal ini membuat tindak tanduk pemerintah atas salah benarnya akan selalu dilihat oleh masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, terdapat 3 fungsi DPR, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal yang layak untuk diprioritaskan dalam menghadapi pandemi COVID-19, yakni fungsi anggaran dan pengawasan. Dari pemberitaan di media dapat dilihat DPR masih menjalankan fungsi legislasinya. Salah satunya membahas RUU Cipta Kerja dan Omnibus Law yang tergolong kontroversial. Selanjutnya poin ketiga yaitu Undang-Undang Cipta Kerja dinilai banyak merugikan masyarakat. DPR telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang pada rapat paripurna di gedung parlemen. Setelah disahkannya ada sejumlah poin Omnibus Law yang dikecam. Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang setelah mendapatkan persetujuan dari beberapa fraksi di DPR. Namun sejak disahkannya Omnibus Law, protes buruh dan berbagai elemen dilakukan. Lalu apa saja hal-hal dalam RUU yang membuat buruh sangat keberatan? Yang pertama, UMK bersyarat dan upah minimum sektoral kabupaten atau kota (UMSK) dihapus. Buruh menolak keras kesepakatan ini lantaran UMK tidak perlu bersyarat dan UMSK harus tetap ada, di mana UMK tiap kabupaten atau kota berbeda nilainya. 2. Pengurangan pesangon jadi 25 kali upah bulanan. Buruh menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan menjadi 25 bulan, di mana 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulannya dibayar BPJS Ketenagakerjaan. 3. Perjanjian PKWT. Buruh menolak perjanjian kerja waktu tertentu seumur hidup mengenai PKWT, di mana kontrak seumur hidup tidak ada batas waktunya. 4. Sistem outsourcing yang dimana tanpa ada batas jenis pekerjaan yang boleh di outsourcing. Padahal sebelumnya outsourcing dibatasi hanya menjadi 5 jenis pekerjaan, yang dimana nanti buruh akan mempertanyakan siapa yang akan membayar jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP.
Yang kelima, cuti haid melahirkan hilang, di mana buruh perempuan ini menolak jam kerja yang eksploitatif, di mana nanti cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan akan hilang, dan hak atas upah cuti tersebut juga akan hilang. 6. Hak cuti panjang dihilangkan, yang dimana cuti hamil dan haid upah buruhnya tidak dibayarkan. Aturan tersebut dinilai bertentangan dengan Konvensi International Labour Organization, di mana mengatur bahwa yang mengambil hak cuti maka harus dibayarkan upahnya. 7. Status outsourcing seumur hidup. Alasan buruh menolak RUU Cipta Kerja ialah karena karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, maka jaminan pensiun mereka dan kesehatan akan hilang. KSPI dan buruh Indonesia beserta 32 federasi serikat buruh lainnya menyatakan menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yang dimana mereka menggelarkan aksi mogok nasional pada tanggal 6 sampai 8 Oktober sesuai dengan mekanisme UU nomor 9 tahun 1998, yang dimana tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dengan tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Pada masa pandemi COVID-19 yang melejit tinggi, DPR menyetujui rancangan Undang-Undang Omnibus Law dalam rapat paripurna. Karena itu, Majelis Pekerja Buruh Indonesia merasa kecewa atas tindakan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia karena para buruh menganggap DPR memanfaatkan momen pandemi ini dalam mengesahkan undang-undang kontroversial tersebut. Rancangan undang-undang yang dibahas diantaranya ada RUU KUHP, RUU Cipta Kerja, dan juga RUU Kemasyarakatan. Atas pembahasan undang-undang tersebut di masa yang krisis ini mengundang banyak sekali kecurigaan dari masyarakat. Semua undang-undang memang penting. Justru karena undang-undang itu penting, sebetulnya sangat aneh apabila dilakukan pembahasan pada masa corona ini, yang dimana seharusnya pemerintah melakukan kebijakan yang dapat menurunkan angka orang-orang yang terkena pandemi COVID. Seharusnya setiap tindakan di masa krisis seperti masa pandemi ini mengedepankan skala prioritas, di mana prioritas saat masa genting ini adalah keselamatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyaknya masyarakat yang tidak setuju atas pembahasan Undang-Undang Omnibus Law karena hal utama yang seharusnya patut dibahas yaitu adalah penanggulangan wabah virus corona atau virus COVID-19. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat mementingkan skala prioritas dalam pengambilan keputusannya.